Elkan Bagot dihubungi PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Martin Paes diminati timnas pusat jadi alasan rumitnya perpindahan federasi. Sesumbar Australia jungkalkan Indonesia di kandang dan tandang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI minta Sintayong kembali secepatnya untuk persiapan pimpin timnas Indonesia pada putaran ketiga. Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk kembali secepatnya ke Jakarta demi mempersiapkan tim berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong masih pulang kampung di Korea Selatan sejak 14 Juni 2024. Selain mudik, arsitek berusia 53 tahun itu juga menjalani pemulihan kesehatan. Sintayong akan memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024. Sementara itu, persiapan tim berjuluk sekuat Garuda itu kemungkinan bakal dimulai pada akhir Agustus 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap Sintayong sudah berada di Indonesia ketika Piala Presiden 2024 digelar. PSSI berencana untuk menyelenggarakan Piala Presiden pada 20 Juli 2024 yang kemungkinan hanya diikuti 8 tim pemegang lisensi klub musim depan. Kami meminta Sintayong kembali secepatnya ke Indonesia untuk persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat Piala Presiden, mudah-mudahan Sintayong sudah ada sembari melihat lagi anak-anak dia, ujar Yunus Nusi. Satoru Mochizuki taruh harapan tinggi ke Sydney Hopper untuk timnas putri Indonesia. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki angkat bicara mengenai kehadiran pemain keturunan Sydney Hopper. Seperti yang diketahui, timnas putri menggelar latihan menjelang pertandingan uji coba melawan Hong Kong pada 11 dan 14 Juli. Pada sesi kali ini, Garuda Pertiwi dapat tambahan amunisi dengan hadirnya sosok pemain keturunan Sydney Hopper. Ini menjadi kali pertama pemain asal Amerika Serikat itu berlatih bersama para pemain lain. Pemain asal klub Amerika Serikat Dallas Baptist University itu langsung tampil menonjol dalam laga latih tanding melawan Akademi Sepak Bola Pria Pancoran Soccer dengan mencetak 2 gol. Bermain sebagai gelandang serang, dia juga beberapa kali ikut turun membantu pertahanan dan melakukan intercept dengan apik. Satoru memuji penampilan Sydney pada pertandingan tersebut. Ia menilai wanita kelahiran 15 Maret 2007 itu memiliki postur yang profesional. Saya berharap sekali dengan Sydney Hopper ini, di mana saya juga baru pertama kali bertemu hari ini dan dia langsung cetak gol. Tentu saya penuh harapan. Kalau kita lihat dari posturnya juga tinggi dan badannya juga tegap. Dan lumayan tadi dia mencetak 2 gol. Mungkin suatu saat bisa masuk timnas putri Indonesia, ujar Satoru Mochizuki. Jumpa tim Garuda di ronde ketiga, pelatih Australia sudah sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia 2 kali. Australia bakal bertarung dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan timnas Indonesia bakal jadi pertandingan tandang perdana Australia di ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024. Dua tim teratas di grup bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jepang jadi lawan terberat Australia di grup ronde ketiga. Pasalnya, Jepang punya catatan peringkat FIFA tertinggi di grup C. Pelatih Australia, Graham Arnold, angkat bicara soal kans timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih 58 tahun tersebut tak ingin menghabiskan banyak energi saat jumpa Jepang. Dirinya tak terlalu peduli dengan persaingan dengan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Australia memang masih kesulitan menghadapi Jepang sepanjang sejarah. Australia terakhir kali mendapatkan kemenangan atas Jepang pada 2009. Namun pelatih 60 tahun tersebut tidak tertarik untuk mengulang sejarah tersebut. Sebagai gantinya, Graham Arnold bakal fokus mengalahkan tim-tim yang ada di bawah Australia, salah satunya timnas Indonesia. Jika Australia bisa menyapu bersih atas tim pesaing selain Jepang, maka Socceroos bisa lolos ke Piala Dunia. Jepang adalah tim yang bagus, tapi yang penting, sangat penting adalah tim-tim di bawah kami. Kami harus mengalahkan Saudi, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Tiongkok, mengalahkan Indonesia 2 kali, dan kami langsung ke Piala Dunia, ujar Graham Arnold.
Australia berambisi untuk lolos ke putaran final tanpa harus bersusah payah. Pada edisi 2022 lalu, Australia sempat kesulitan bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Australia harus melalui babak playoff antar benua menghadapi Peru untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Saat itu, Australia memenangi duel melawan Peru via adu penalti. Kasus Martin Paes makin rumit, ex-PSSI curiga Timnas Pusat ingin memanggilnya lagi. Mantan ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani menyampaikan kecurigaan soal kasus Martin Paes yang sampai saat ini tak kunjung bela Timnas Indonesia. Ya, Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah beberapa waktu lalu. Namun hingga hari ini Martin Paes belum bisa bermain untuk Timnas Indonesia yang sedang bersiap menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang FC Dallas ini belum bisa membela skuad Garuda karena memiliki masalah dalam proses naturalisasinya. Dia pernah membela Timnas Belanda U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 pada 15 November 2020 sehingga tidak memenuhi syarat pergantian asosiasi. Pada pertandingan tersebut, Paes sudah berusia 22 tahun sehingga tidak memenuhi syarat FIFA terkait pergantian tim nasional. Akan tetapi, ada celah yang bisa dimanfaatkan Paes dan PSSI, yakni kualifikasi Piala Eropa U21 merupakan pertandingan tunda. Pasalnya pada saat itu sedang terjadi COVID-19 sehingga beberapa pertandingan harus mengalami penundaan. Argumen menarik justru diungkapkan oleh Hassani Abdul Ghani yang menaruh curiga bahwa KNVB tertarik untuk memanggilnya ke Timnas Belanda. Menurut Hassani, dengan Martin Paes yang masuk ke tim MLS All-Star, maka ada pengakuan dari publik Amerika Serikat terkait kemampuannya. Selain itu, Martin Paes pun tampil cukup impresif bersama FC Dallas dalam beberapa kali kesempatan tampil. Martin Paes memang ini saya agak curiga, dia akan terpilih MLS All-Star. All-Star Game itu dipilih karena popularitas dan karena dia pemain bagus. Artinya kalau dia terpilih, levelnya diakui. Saya agak curiga Timnas Pusat jangan-jangan dia ingin mengambil Martin Paes, ujar Hassani Abdul Ghani. Martin Paes memang menjadi salah satu pemain yang ditunggu kehadirannya di Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemampuan dan pengalamannya bermain di level elit sangat dibutuhkan Sintayong untuk mengawal gawang skuad Garuda. Alhamdulillah PSSI tetap hubungi Elkan Bagot untuk dipersiapkan di ronde ketiga kualifikasi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan pihaknya tetap berkomunikasi dengan Elkan Bagot. Dia berharap sang defender bisa comeback ke Timnas Indonesia. Ya, Elkan Bagot tidak dipanggil Timnas Indonesia dalam beberapa agenda terakhir. Salah satunya adalah pada dua pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Kedisiplinan pemain berusia 21 tahun itu diduga sedang dipermasalahkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian mengandalkan Jordi Amat, Justin Hubner hingga JIJS untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Elkan Bagot. Namun begitu, Elkan sejatinya masih berpeluang untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia lagi. Yunus mengatakan PSSI tetap menjaga komunikasi dengan Elkan Bagot meski sang pemain tak dipanggil di beberapa laga terakhir. Yunus memastikan peluang Elkan untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka lebar. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Bagot dan siapapun mereka, siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kita juga berharap bisa memperkuat tim kita. Iya, ada komunikasi, anak-anak tim sama head of timnas kita juga ada komunikasi, ujar Yunus Nusi. Adapun Elkan Bagot kemungkinan besar akan kembali membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase itu, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pertama melawan Arab Saudi, kemudian Australia pada September. Saat ini Elkan sedang berfokus untuk mempersiapkan diri masuk skuad utama Ipswich Town.